Fenomena pengibaran bendera serial anime asal Jepang One Piece semakin marak menjelang perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Ramai di media sosial pengibaran bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak bertopi jerami bersanding dengan bendera merah putih. Bendera One Piece yang viral di masyarakat merupakan bendera milik kru bajak laut topi jerami yang dipimpin karakter utama Monkey D. Luffy yang berambisi menjadi Raja Bajak Laut. Bendera Jolly Roger, topi jerami dalam cerita One Piece menjadi simbol kekuatan, kebebasan, dan persahabatan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menilai perlu kewaspadaan terhadap potensi gerakan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Penggunaan simbol atau idiom budaya populer kerap digunakan untuk menyampaikan ekspresi atau pesan tertentu. Lantas apakah bendera ini sekedar bentuk ekspresi atau merupakan simbol yang perlu ditafsirkan untuk lebih berhati-hati? Tim TV One mengabarkan. Kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal seperti itu. Bang, berarti ini maksudnya ada gerakan sistematis untuk memecah gitu ya, Bang? Ya, itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa. Memang paling cocok hari Minggu itu nonton kartun biasanya. Ingat kan zaman dulu Andi Kumala kalau hari Minggu bangun pagi, udah di depan TV, minta sarapan roti sama mama kan begitu. Kita udah nontonin kartun, ada Doraemon, ada Shinchan, ada One Piece begitu yang saat ini ramai diperbincangkan karena ada pengibaran bendera Jolly Roger begitu yang ternyata ini bagi beberapa pihak dianggap sebagai suatu bentuk atau simbol perlawanan. Iya, tapi apakah benar ini simbol ekspresi perlawanan atau hanya sekedar gelombang budaya populer Jepang? Karena kan emang lagi tren ya anime, manga. Kita akan memperbincangkannya di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Bang Henry Satrio, analis politik. Selamat pagi Bang Henry. Selamat pagi, salam nakama. Memang paling cocok mendatangkan Bang Hensa karena ternyata Bang Hensa ini wibu juga loh Andi Kumala, ini wibu. Gak semua tapi ngikutin. Ikutin dong One Piece. Ada. Oke. Tapi tidak hanya Bang Hensa, kita juga sudah terhubung dengan Bang Firman Subagio, politisi Partai Golkar. Selamat pagi Bang Firman. Selamat pagi Bang Firman. Assalamualaikum. Wassalam. Baik, kita tanya Bang Firman dulu menanggapi dari fenomena pengibaran bendera One Piece ini. Kalau tadi mengutip sedikit apa yang dinyatakan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, apakah Anda juga sepakat bahwa ini ada bentuk memecah belah bangsa dengan pengibaran bendera ini, Bang Firman? Baik, begini. Tentunya kami ingin menjelaskan kepada publik bahwa bendera One Piece ini kan bisa diartikan atau ditanya sebagai bentuk perlawanan ketidakadilan. Atau kemudian juga bisa diartikan bentuk perlawanan terhadap status quo. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat pengertian daripada bendera PIS ini, kita juga harus menyadari kondisi masyarakat kita yang tidak well educated, seperti sopir-sopir truk dan lain sebagainya, itu kan tidak memahami apa yang dimaksudkan ini. Tetapi di sisi lain, kami melihat bahwa yang terkait dengan bendera One Piece ini juga merupakan kreativitas dan ekspresi masyarakat. Namun ketika sebuah kreativitas dan ekspresi masyarakat yang mempunyai tafsir, mempunyai arti-arti tertentu, kalau ini tidak segera diantisipasi, maka masyarakat itu bisa salah memahaminya. Apalagi dalam situasi kondisi seperti sekarang ini yang sangat sensitif ya. Ada beras oplosan yang sedang dilontarkan oleh pemerintah. Dan kemudian juga ada hal-hal yang tidak, ya kami anggap tidak puas seperti di Pantura khususnya. Kenapa semangat spirit daripada
sopir truk itu memasang, karena memang ada rencana larangan pemerintah untuk membatasi terhadap angkutan-angkutan yang begitu berat dan itu menimbulkan kerusakan jalan karena tidak ada pembatasan. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini juga perlu menjadi perhatian publik. Jadi kita bukan reaktif, tapi kita antisipatif. Antisipatif agar masyarakat jangan salah menafsirkan. Apalagi kalau ini dikaitkan dengan peringatan HUT proklamasi yang ke-80. Harusnya HUT proklamasi ini kan kita rayakan dengan suka, ya, kita rayakan dengan penuh dengan hikmat, dengan ya kebahagiaan bersama, karena kemerdekaan ini sudah kita perjuangkan sekian lama, itu baru tercapai tahun 1945. Nah, harusnya ekspresi itu seperti itu. Kalau memang ada hal-hal yang terkait dengan ketidakpuasan publik, ya kita welcome, kita menerima kritik karena negara demokrasi di mana esensi demokrasi itu adalah adanya sebuah perbedaan. Ketika masyarakat itu ada sesuatu yang tidak puas, silahkan kita disampaikan kepada wakil-wakilnya yang ada di Jakarta, bahkan kami tidak segan-segan juga turun. Tapi saya merasa bahwa sebetulnya ini memang tidak perlu dibesar-besarkan, namun kita juga aparat keamanan, kemudian juga semua yang punya otoritas bisa memberikan ya edukasi, pembelajaran apa maksudnya pemasangan ini. Jangan sampai memprovokasi masyarakat ketika ini nanti ada gesekan-gesekan antara masyarakat karena dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu, kemudian dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Ini juga berisiko terhadap kemungkinan sampai terjadinya makar, itu yang saya sampaikan kemarin itu. Penjelasan saja adalah kenapa konteksnya ini One Piece ini dikaitkan dengan HUT proklamasi ke-80, bahkan benderanya itu dijejerkan. Itu yang tidak tepat bagi saya sebagai warga negara Indonesia. Saya mengatakan di mana-mana proklamasi kemerdekaan harus dinikmati. Ayo kita pesta kemerdekaan kita rayakan secara bersama-sama. Dan ini yang sekarang ini kami prihatin, dan tapi saya bersyukur bahwa saya dalam perjalanan dari mulai Jakarta kemarin ke Pantura sampai hari ini posisi saya masih di Kabupaten Pati, alhamdulillah tidak ada masyarakat yang terpengaruh. Kenapa? Kami juga mensosialisasikan pada masyarakat, tidak perlu ikut-ikutan tentang masalah hal-hal yang tidak kamu ketahui. Karena nanti kalau terjadi sesuatu, maka kamu akan terbawa larut kepada persoalan-persoalan kalau sampai itu menyimpang terhadap apa norma-norma aturan hukum. Ini yang penting harus dilakukan. Baik, Bang Firman, saya mau ke Bang Hensa langsung. Bang Hensa, apakah tidak berlebihan begitu ya pengibaran bendera Jolly Roger ini kemudian memberikan perhatian khusus dari pemerintah begitu? Ya, ini ada dua nih, saya mau lihat dari sisi media sosialnya, dari netizen sama teorinya. Yang media sosial dulu lah. Ya. Jadi asal muasalnya dimunculkan si Roger ini, ada beberapa netizen yang mengatakan bahwa ini memang bentuk protes kepada negara saat ini, tapi tidak ada kaitannya dengan 80 tahun Indonesia. Ini karena dalam waktu dekat itu ada beberapa kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat mengenyitkan dahi gitu ya. Misalnya rekening 3 bulan diambil alih negara walaupun sudah dibatalkan, 2 tahun tanah nggak digunakan, itu akan digunakan diambil negara. Ada wacana WA dan WA call akan digunakan lagi dengan sistem berbayar. Ada wacana amplop hajatan dipajakin. Kemudian ada lagi isu pengalihan data ke Amerika Serikat ya. Jadi macam-macam hal-hal itu yang muncul dan kemudian membuat masyarakat tergerak. Yang terakhir kan tentang kafe dan restoran tidak boleh lagi menyetel lagu-lagu Indonesia maupun Barat karena itu akan dikenakan hak cipta dan lain-lain. Jadi bentuk protes ini yang kemudian direspon dengan si Jolly Roger ini, karena dalam ceritanya memang Luffy dan kawan-kawan itu mereka kan melawan Celestial Dragon tuh ya, yang dianggap sebagai kekuatan global yang menindas masyarakat kecil gitu. Nah ini sebetulnya bentuk pertanyaan-pertanyaan. Nah responnya Bang Dasko tuh udah benar. Jadi dia bilang kan awalnya dia memang jangan begitu gitu, tapi kemudian dia melanjutkan dikatakan bahwa tolong jangan dibentur-benturkan gitu. Karena ini bentuk ekspresi aja. Bahkan dia sebut
keluarganya dia, di lingkarannya juga ada nakama juga gitu ya. Dan yang menarik kemudian kalau dibuka di Instagramnya Bang Dasko itu, dia luncurkan juga Kancil Persatuan Indonesia ya. Jadi ada gambar Kancil Persatuan Indonesia. Menurut saya ini bentuk bercanda tapi seriusnya Bang Dasko. Jadi kalau One Piece adalah cerita di Jepang, Indonesia juga punya nih cerita yang semua orang tahu, semua anak tahu, namanya Kancil itu. Makanya dipasang tuh logo Kancil Persatuan Indonesia. Nah, kalau dari sisi politik, Philips, ini ada kaitannya dengan teori revolusi keempat. Revolusi keempat itu adalah teori yang dikemukakan untuk menggambarkan bahwa adanya kemunculan kekuatan-kekuatan individu, kepentingan individu lebih besar daripada kepentingan-kepentingan yang ada kaitannya dengan sosial. Nah ini kan kalau ditarik ini tentang individu nih, pajak, apa namanya, amplop dipajakin dan lain-lain yang tadi kita sebutkan itu. Nah dari sisi marketing ini orangnya bagus juga yang nemuin kita pasang aja bendera Jolly Roger ini ngerti marketing 3.0 nih, karena di marketing 3.0 sekarang sih sudah sampai 5 ya. Tapi yang 3.0 ini, 3.0 ini, marketingnya itu mengedepankan aspirasi dan nilai-nilai di masyarakat gitu. Nah aspirasi ini memang ada di Jolly Roger. Film One Piece itu ya memang mengutamakan itu, ada kesaktian dan lain-lain. Tapi intinya adalah ini memang ingin menggambarkan keresahan di masyarakat. Ya komik anime Jepang atau manga ya, anime itu banyak sekali gitu. Ada Shinchan ya, ada Tapi One Piece Doraemon dan merupakan salah satu manga yang selalu masuk dalam daftar top 3 setiap bulannya untuk ditunggu-tunggu oleh masyarakat wibu. Iya itu naik banget after Netflix mengeluarkan versi originalnya ya, juga tuh. Betul. Nah itu malah makin banyak orang yang menyaksikan itu. Nah memang menarik. Setelah Naruto ada One Piece, cuma kan pertanyaannya ya salah satunya ya. Ya pertanyaannya kan kenapa kemudian harus manga Jepang yang kemudian naik di permukaan politik Indonesia. Sebelumnya Naruto, sekarang One Piece. Nah itu saya bicara juga dengan beberapa orang kenapa demikian, karena lebih mudah menggambarkan dan kemudian menghilangkan ketersinggungan politik. Jadi kalau pakai komiknya Indonesia dimungkinkan tuh sangat dekat tuh kan. Nanti mereka takut juga dia apain gitu, kena undang-undang ITE lah atau apa. Jadi ambilnya ceritanya ya yang di Jepang aja lah. Kan ada Konoha, terus sekarang ada Jolly Roger gitu ya. Jadi memang ekspresi-ekspresi yang disampaikan oleh netizen ini pasti ada kaitannya dengan kondisi saat ini di Indonesia. Nah Presiden Prabowo kan sudah melakukan antisipasi itu beberapa, misalnya kayak PPATK kemarin kepalanya dipanggil, kemudian dibalikin gitu ya. Nah mungkin yang lain-lain ini mesti direspon juga. Hal-hal yang kaitannya amplop hajatan dipajakin tuh mungkin akan, oh gitu sih gitu ya. Terus lagi apa namanya, ya hajatan kan mahal ya. Terus apalagi kalau WA dikembalikan dengan sistem berbayar, itu juga mungkin akan membuat masyarakat pusing juga. Makanya ini ya proses-proses ini disampaikan dengan protes-protes yang ya mereka ambil kali ini yang Jolly Roger. Emang keren sih. Saya juga bingung kok orang-orang dapat aja nih Jolly Roger ya. Ternyata kita cek banyak di online. Betul, jadi banyak gitu gara-gara ini. Banyak. Bahkan sampai ada di truk, di sawah, gitu. Motor tadi kita lihat. Iya. Nah yang disampaikan Bang Firman ini juga benar gitu. Jangan sampai kemudian ini seperti menciptakan arah-arahnya menuju perpecahan. Tapi katanya netizen kita nih pinter juga gitu. Dia membaca apa yang dikatakan Gus Dur. Pasang aja bendera apapun asal dibawa bendera merah putih. Karena sejauh ini kita lihat tadi di beberapa tampilan video juga sejauh ini masih di bawah bendera merah putih. Iya. Tapi berbicara kebebasan berekspresi, apakah kebebasan berekspresi dengan cara ini, dengan makna simbolik tertentu ini tidak dibolehkan? Padahal kan kalau misalnya demo boleh. Yang seperti ini seperti apa? Kita akan bahas, tapi kita jeda terlebih dahulu. Di Apa Kabar Indonesia Pagi.